Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya kawan-kawan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyudi Setiawan di channel pengembangan diri, channel motivasi, berbagi informasi. Kali ini kita akan sharing bersama, diskusi bersama tentang the quality of your life. Jadi kualitas hidup Anda, ya, itu nanti bagaimana kita bisa membuat diri kita lebih hebat lagi, lebih tumbuh kembang dalam mencapai kesuksesan. Jadi kualitas hidup kalian terutama ya ditentukan oleh bagaimana manajemen waktu Anda sebenarnya. Makanya si Brian Tracy ini dia menulis tentang master your time, master your life gitu. Jadi bagaimana kualitas kehidupan Anda itu ditentukan oleh manajemen hidup Anda. Dan manajemen waktu ini sesungguhnya merupakan manajemen personal, yaitu manajemen hidup. Bagaimana kalian itu bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga dari sana kita akan bisa melihat potensi yang ada dalam diri kita dan kita bisa mengoptimalkannya dan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan dahsyat, dengan luar biasa, dan ya segala impian kita bisa tercapai dengan baik pastinya ya. Nah, jika kalian tidak mengendalikan waktu dengan baik gitu kan, maka kalian akan sulit dalam mengendalikan hal-hal yang lain. Karena modal utama kita kawan-kawan ya, modal utama kita di dalam mencapai kesuksesan itu adalah waktu ya. Orang-orang yang tersukses, terkaya di dunia, terhebat di dunia, mereka itu ya memiliki waktu 24 jam seperti kita. Ya, mereka memiliki waktu 24 jam persis sama dengan kita. Hanya saja perbedaannya orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang-orang hebat dengan orang-orang yang tidak sukses, dengan orang-orang yang gagal, bahkan orang-orang yang terpuruk, itu adalah soal tentang bagaimana orang-orang sukses ini bisa menjalankan waktunya, bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan potensi yang sedikit saja yang mereka miliki dan mereka menyadari itu semua, maka dia bisa mengembangkannya, mereka bisa mengoptimalkan potensi itu sehingga dia mendapatkan lebih dari apa yang dia inginkan. Modalnya adalah potensi tadi ditambah dengan modal waktu selama 24 jam. Persoalannya dan pertanyaannya adalah seberapa maksimalkah kita menggunakan waktu kita? Apakah waktu kita justru banyak kita gunakan untuk scrolling status, melihat status orang lain, scrolling beranda medsos kita, atau mungkin ngomongin sesuatu yang gak manfaat dengan teman-teman kita. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik pastinya. Itu telah menguras atau membuang waktu potensial yang ada dalam diri kita. Gitu ya. Jadi bedanya di situ sebenarnya dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses. Mereka orang-orang sukses itu cenderung atau lebih pintar di dalam mengatur waktu. Nah, karena pengaturan waktu yang lebih efektif, maka mereka mendapatkan lebih. Nah, apakah kalian setiap aktivitas itu direncanakan dengan baik? Apakah ketika kalian kerja 8 jam itu benar-benar untuk kerja? Misalkan kalian berada di kantor, apakah memang betul 8 jam itu optimal untuk kerja di kantor? Masih ada 16 jam waktu yang lain di rumah misalnya. 8 jam bisa jadi itu ketika kita di kantor untuk ngobrol sama teman kita, ngopi sama teman-teman yang ya mungkin saja ngobrol ngalor ngidul, nggak punya tujuan yang jelas. Atau mungkin ngomongin teman kita juga ya. Dan bahkan kita melihat media sosial yang kadang kita terbawa ke status-status teman-teman kita ya. Nah itu jelas nggak efektif ya. Tapi orang-orang hebat ini bisa mengendalikan waktu, memanfaatkan waktunya lebih efektif. Nah keahlian atau skill yang paling utama dan paling berguna, jadi keahlian ya atau skill yang paling berguna ya dalam diri Anda itu sebenarnya adalah kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir Anda, baik sebelum kalian melakukan sebuah tindakan, kalian mengambil sebuah keputusan misalkan, maupun selagi Anda sedang bertindak, melakukan sesuatu, maka berpikir ini adalah sebuah potensi yang luar biasa.
otak kita ini adalah sebuah ya modal utama sebenarnya. Nah, kemampuan Anda untuk memilih apa yang lebih penting dan tidak penting atau bahkan kurang penting itu ada di pikiran gitu. Maka kalau pikiran kita tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang enggak, maka waktu kita akan habis untuk melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Dan tiba-tiba kita tua, ya, sementara kita masih menginginkan banyak hal, sementara sumber daya kita sangat terbatas. Kemampuan kita, tubuh kita mulai lemah, misalkan kalau udah tua. Maka sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau kita melihat para psikolog ya, dia menyatakan bahwa tingkat harga diri atau self esteem ya, seseorang itu adalah ukuran utamanya seberapa besar ya kebahagiaan kalian dalam setiap bidang kehidupan kalian. Jadi harga diri kalian itu berada, atau harga diri kita ya, itu berada sejauh mana sebenarnya kita bisa menikmati hidup kita secara bahagia dalam setiap bidang dengan keluarga, sosial ya, masyarakat, pekerjaan ya. Itu kita bisa menikmati. Maka disitulah sebenarnya self esteem kita meningkat ya. Harga diri kita secara otomatis meningkat. Nah, kunci memiliki harga diri yang tinggi adalah keefektifan diri atau self-efficacy. Jadi keefektifan diri ini keyakinan bahwa Anda ya, kalian semuanya mampu menguasai hidup kalian sendiri, mampu meraih tujuan-tujuan Anda sendiri, melakukan tugas-tugas Anda dengan sendiri dan mendapatkan hasil yang diharapkan dari apa yang Anda inginkan sebenarnya. Itu adalah sebuah keefektifan diri. Jadi kalian harus menyadari potensi apa sih sebenarnya yang saya miliki, dan waktu 24 jam ini itu bisa saya maksimalkan. Saya bisa optimasi diri kita. Ya, saya bisa mengoptimasi diri saya sendiri untuk mencapai apa yang saya inginkan. Jadi termasuk di video ini saya berbagi informasi ya kan, mengingatkan diri saya sendiri pastinya dan juga kawan-kawan semuanya ya, para subscriber channel Wahyu Setiawan ini, untuk ya mulai menyadari bahwa kita harus ya tumbuh berkembang. Eman-eman ya, sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Nah, aset finansial, jadi kepemilikan kita untuk mendapatkan uang gitu adalah yang sangat berharga ya. Jadi aset finansial yang sangat berharga adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menghasilkan uang. Nah, di situ kembali lagi adalah di soal berpikir tadi, cara berpikir tadi. Nah, kemampuan untuk memperoleh hasil, ya kan, sejauh mana nanti dan seberapa besar orang akan membayar Anda, membayar kalian ya, memberikan upah kepada kalian sehingga kalian mendapatkan uang. Ini sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu, ya kan, di saat kalian bekerja atau melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah aset yang melekat dalam diri kita. Maka Thomas Edison dia menuliskan berpikir adalah pekerjaan yang paling sulit. Ini berpikir ya, pekerjaan yang paling sulit. Yang menjadi alasan kebanyakan orang lebih suka untuk mati daripada berpikir. Karena hidup ini adalah berpikir gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita kawan-kawan sebagai pengingat gitu loh ya, bahwa kita jangan main-main dengan hidup ini. Kita jangan membuang waktu dengan hal-hal yang sepele ya, melewati waktu dengan begitu saja tanpa memanfaatkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Karena waktu tidak akan pernah terulang gitu ya. Nah, cara berpikir Anda, cara berpikir kalian tentang waktu dan berbagai cara ya kan, kalian bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin itu, terutama menentukan keefektifan ya, manajemen diri yang bagus, manajemen waktu yang bagus, maka disitulah nanti kualitas ya kan, kualitas hidup Anda itu akan meningkat secara otomatis. Misalkan kita belum pernah membaca buku, misalkan selama ini nggak rutin, ya luangkan waktu untuk membaca buku sehari 1 jam misalkan, itu untuk membaca buku. Buku-buku pengembangan diri, buku-buku pengingat diri, buku-buku ya muhasabah ya kan, introspeksi diri itu menjadi sangat penting. Disitulah nanti kita akan mampu menjadikan diri kita memiliki sebuah hidup yang lebih berkualitas dari kemarin. Terima kasih dan semoga bermanfaat.